Malam ini Tuhan kami bersyukur karena kami masih punya Allah yang setia dalam hidup kami. Dalam ketidaksetiaan kami Tuhan, Engkau Allah tetap setia. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau, Tuhan yang setia. Dan kami tahu Engkau menyukai kasih setia lebih daripada korban-korban bakaran. Malam hari ini ajari kami Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala persoalan yang sedang terjadi di hidup kami. Bapa di surga, aku berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Dimanapun siaran ini terdengar, dan siapapun yang sedang menontonnya, dalam persoalan-persoalan hidup yang sedang terjadi, mereka yang sedang ada dalam pergumulan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia, dan Engkau mau menolong kami. Ketika kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan, dengan belas kasih-Mu, Engkau akan menolong kami. Malam hari ini, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus ya Allah. Setiap orang-orang yang kami kasihi, suami istri, anak-anak kami, keluarga kami, bahkan setiap harta benda yang Engkau percayakan dalam hidup kami, ada dalam perlindungan darah-Mu. Dan biarlah kami senantiasa melihat segala pertolongan Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus Engkau turun atas setiap kami. Beri kami pendengaran seorang murid, hati seorang hamba, dan kemauan seorang murid untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, singkapkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Kembali kita bertemu pada malam hari ini di dalam pujian penyembahan secara live di Facebook maupun di YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa melihat setiap siaran yang sedang kami lakukan. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa, di akhir acara ini akan ada nomor telepon yang bisa Bapak Ibu hubungi agar supaya kita topang, kita sama-sama berdoa. Nah, hari ini kita mau bicara tentang hati yang setia. Karena akhir-akhir ini begitu banyak orang yang nyeleweng dan tidak setia. Banyak orang kawin cerai di mana-mana terjadi. Banyak anak-anak memberontak terhadap orang tua. Bahkan ada orang tua yang tega melakukan perbuatan pidana bagi anaknya. Dan saya percaya semua itu karena ketidaksetiaan manusia terhadap apa yang sudah dipercayakan Allah. Karena itu malam hari ini kita mau belajar tentang kesetiaan, hati yang setia. Saya percaya bahwa kita sedang menonton dimanapun kita berada, bahwa kita adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan, amin. Jadi kita tidak sama seperti orang-orang yang tidak setia di luar sana. Ya nggak tahu di luar mana ya. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini, jika engkau dengar suara firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Tetapi saya percaya malam hari ini, kalau Tuhan sedang berbicara bagi engkau malam hari ini, berarti ini adalah waktu bagi engkau, waktu bagi kita untuk kembali setia kepada Allah. Nah, kita akan buka firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Amsal 19 ayat 22 bagian A. Firman Tuhan berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sekali lagi saya mau baca bagi Bapak Ibu Saudaraku, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Seorang istri membutuhkan kesetiaan dari seorang suami. Seorang suami membutuhkan kesetiaan daripada seorang istri. Orang tua membutuhkan kesetiaan daripada anak-anak. Anak-anak juga membutuhkan kesetiaan daripada orang tuanya. Kita bisa bayangkan bagaimana hal itu bisa terjadi kalau kita tidak setia satu dengan yang lain. Pasti persoalan-persoalan tidak akan pernah berhenti.
Karena kita masing-masing tidak setia. Nah, Allah, Tuhan kita sangat concern dengan hal ini. Di dalam Hosea 6 ayat 6 firman Tuhan berkata, Tuhan menyukai kasih setia. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan sangat suka dengan kesetiaan. Kenapa? Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Firman Tuhan berkata bahwa jika kita tidak setia, maka Allah tetap setia. Jika kita mulai melenceng hidup kita hari-hari ini akibat dari persoalan, akibat dari himpitan ekonomi, kita mulai tidak setia. Yang tadinya kita setia berdoa di hadapan Tuhan, ketika ada persoalan, kok sepertinya doa saya tidak dijawab, sepertinya Tuhan begitu jauh dari saya. Dan hati mulai tawar, hati mulai menjauh. Apalagi hari-hari ini kita hanya bisa ibadah online, mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak ada yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita tidak memiliki waktu-waktu kita dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita mulai berjalan dalam ketidaksetiaan kita. Kasih setia dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata Bethesda. Bethesda, bait dan kesed. Artinya merciful, faithfulness. Dari kata bait, Bethesda itu dari kata bait dan kausat yang berarti rumah kesetiaan, bait belas kasihan. Nah, kita ini, tubuh kita adalah bait Allah, kata firman Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, bait ini seharusnya memiliki kesetiaan, memiliki belas kasih Tuhan, memiliki kemurahan Tuhan, memiliki kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita, yaitu Yesus Kristus, dalam pelayanannya dia berkata bahwa rombak bait ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya. Artinya Tuhan Yesus sedang mengumpamakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, kalau bait Allah berarti sesuatu yang baik keluar dari diri kita. Ada belas kasih, ada kesetiaan, ada kebaikan. Kita harus setia. Haleluya. Kita harus setia, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan sangat sedih. Kenapa? Karena Tuhan bilang dia menyukai kasih setia lebih daripada korban-korban sembelihan. Dalam perjanjian baru, kesetiaan itu bisa berarti keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, orang yang setia adalah orang yang taat menjalankan perintah. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Kristus adalah hamba yang setia. Kita lihat bagaimana perumpamaan tentang seorang hamba yang setia kepada tuannya. Jadi betapa penting kesetiaan ini. Nah, karena itu saya mau katakan bahwa kesetiaan itu adalah sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Kesetiaan itu bukan suatu reaksi atau hal-hal yang kita bereaksi ketika melihat keadaan di sekitar kita, maka mulai rubah kesetiaan kita. Tapi kesetiaan itu adalah sebuah komitmen. Bagaimana sebuah komitmen itu? Kalau kita mau setia berarti apapun yang terjadi, kita akan tetap setia. Ya, apapun yang terjadi, kita akan selalu tetap setia kepada Tuhan. Misalnya, kalau anak sudah mulai tidak dengar-dengaran kepada orang tua, apakah kita tidak mau berkomitmen untuk tetap setia mendidik dia, atau kita menyerah pada keadaan? Kita sudahlah, anak sudah tidak mau dengar-dengaran, buat apa orang tua mau sekolahkan dia, buat apa orang tua berjuang? Tapi namanya orang tua, ketika melihat anaknya, maka tidak mungkin orang tua yang baik, orang tua yang tidak tega melihat anaknya. Meskipun anaknya tidak setia, orang tua itu tetap setia. Kenapa? Terikat dengan komitmen. Bagaimana ada hubungan, relasi antara orang tua dan anak. Itu sebuah komitmen.
Kesetiaan dapat berubah ketika komitmen berubah atau hilang. Seorang istri bisa menyeleweng, kenapa? Karena hilang komitmen. Janji yang pernah diucapkan, hilang komitmennya. Makanya orang kalau menikah jangan buru-buru menikah. Pikirkan matang-matang bagaimana mau berjanji di hadapan Tuhan. Karena kita berjanji bukan hanya di hadapan hamba Tuhan, tetapi janji kita adalah di hadapan Tuhan. Sebuah komitmen itu penting. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa kesetiaan adalah sebuah komitmen. Kesetiaan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada perintah Allah. Ada hal-hal yang bertentangan dalam diri kita. Kita mau belajar untuk taat. Ya, kita mau belajar untuk taat. Ada hal-hal dalam diri kita yang bisa menggoda iman kita untuk tidak taat, untuk tidak patuh kepada perintah Tuhan. Misalkan kita di tengah-tengah himpitan, ada persoalan kebutuhan yang harus kita penuhi. Tapi di saat itu tidak ada jalan keluar buat kita. Ada solusi, tapi solusi adalah sebuah jalan keluar yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Di satu sisi kita sangat butuh, tetapi di sisi lain kalau kita lakukan hal ini maka bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau taat sama Tuhan atau kita mau melenceng dari firman Tuhan? Kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden karena ketidaktaatan. Dosa dalam bahasa aslinya waktu itu ditulis dengan kata armatia, melenceng dari apa yang merupakan arahan daripada Tuhan, sasaran daripada Tuhan. Itu ketidaktaatan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena keinginan-keinginan yang ada dalam diri manusia. Ada keinginan yang berperang dalam diri kita. Ada keinginan-keinginan yang berperang dalam batin kita, dalam pikiran-pikiran kita. Ketika kita diperhadapkan dengan satu persoalan, yaitu keinginan manusia, keinginan daging, sangat bertentangan dengan keinginan Allah. Bapak Ibu di rumah bisa baca di dalam Roma 8 ayat 6 sampai 7, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Bagaimana keinginan daging manusia itu sangat bertentangan dengan keinginan daripada Allah. Allah yang adalah roh. Firman Tuhan berkata kalau kita percaya bahwa Allah itu roh dan kita hidup di dalam roh, maka kita akan mematikan keinginan-keinginan daging kita. Manusia dicobai kenapa? Karena keinginan dagingnya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai ayatnya 17, firman Tuhan berkata bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak berasal daripada Allah, tapi berasal dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap menuju kepada kebinasaan. Jangan saudara kita berkata bahwa hari-hari ini akan semakin baik ke depan. No, percaya apa yang saya mau katakan hari ini. Dunia ini tidak sedang menuju kebaikan ke depan, tetapi suatu saat Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana penggenapan janji-janji Allah. Penggenapan bagaimana kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Kejahatan semakin besar, tapi kasih karunia Tuhan semakin besar hari-hari ini. Jangan pandang remeh kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Makanya saya berkata bahwa firman Tuhan berkata, jika hari ini engkau dengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kesetiaan, kalau kita setia, kita mau taat, kita mau patuh kepada perintah-perintah Allah. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Meskipun kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Dengar baik, Tuhan adalah Allah yang setia, amin. Tuhan Allah yang setia dan Dia tidak akan tutup mata. Dia tidak akan tutup telinganya atas seruanmu, atas doamu di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Jangan pernah undur dari setiap kesetiaan yang sedang engkau tabur hari-hari ini. Sebab percayalah, ada upah di balik kesetiaan kita. Tetapi bukan itu yang harus kita cari. Setia kenapa? Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Hal kedua, kesetiaan adalah ketekunan atas komitmen dengan Allah. Kesetiaan bukanlah sebuah reaksi terhadap sebuah hal, melainkan komitmen terhadap suatu tanggung jawab tetap.
Bagaimana orang melakukan kesalahan kepada kita, kita dianjurkan oleh Tuhan untuk tetap mengampuni, untuk tetap mengasihi. Kenapa? Karena kita mau tekun dalam latihan-latihan yang sudah Tuhan berikan. Kita mau tetap setia. Meskipun orang sana sudah ngomongin saya mau tetap setia. Saya tetap mau mengampuni. Kenapa? Karena Allah saya yang mengajarkan saya tetap mengampuni. Meskipun orang lain berkata saya kafir, tetapi dengar baik, Allah tidak pernah melihat kita sebagai orang kafir. Tetap setia sama Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kata firman Tuhan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau hari-hari ini kita mulai tidak setia, mari kembali untuk tekun. Karena kesetiaan adalah ketekunan. Kesetiaan dapat berubah ketika komitmen berubah atau hilang. Jadi kita harus tetap setia. Karena itu belajar, latih diri untuk tetap tekun. Tekun berarti apa? Kita tetap tekun melakukan sesuatu. Seperti contoh Nuh. Ketika dia membangun bahtera, maka dia mengalami persoalan yang luar biasa. Karena dia bangun bahtera di atas gunung, maka orang mulai mengejek dia. Kamu gila ya? Masa bangun bahtera, bangun kapal di atas gunung? Bagaimana itu? Tidak masuk dalam logika berpikir manusia pada waktu itu. Tetapi apakah Nuh berubah setia? Karena itu adalah perintah Allah untuk melakukan tindakan membuat bahtera. Tidak, Nuh tidak mundur. Dia tetap ketekun. Mungkin ketika dia sedang memaku papan di kapalnya, orang bilang lihat orang gila. Dia dengar, oh Tuhan, mungkin dia lagi sapu-sapu dada, orang bilang sapu-sapu dada, sabar. Saya mau tetap setia, saya mau tetap tekun dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berubah. Kesetiaan dapat berubah kalau komitmen kita di hadapan Tuhan berubah. Contohnya misalnya Ayub. Ayub adalah orang yang tekun dalam penderitaannya. Dia tahu bahwa anak-anaknya, harta bendanya semua hilang. Semua Tuhan izinkan diangkat dari hidupnya. Bahkan istrinya bilang apa? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Orang yang dekat dengan kita terkadang menjadi penguji seberapa besar kita bilang bahwa kita setia sama Tuhan. Tapi dengar baik, Ayub tetap setia. Meskipun dia ditinggalkan, Ayub tetap setia. Tuhan izinkan penyakitnya. Bahkan kalau saya mau bilang, penderitaan Ayub itu sangat-sangat luar biasa. Apakah kita masih bisa setia seperti Ayub? Orang yang setia, dia tidak pernah takut untuk mati. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah pemegang hidup mati manusia. Dia tidak akan pernah takut dengan apapun. Karena dia percaya bahwa Tuhan Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Contoh berikutnya Abraham. Bagaimana Abraham harus merelakan anak yang dinanti-nanti, anak yang dijanjikan, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan kepada Allah. Sebagai manusia, Abraham pasti punya keinginan untuk mempertahankan Ishak anaknya. Itu keinginan daging daripada Abraham. Kemauan daripada Abraham. Karena hanya Ishak satu-satunya ahli waris yang Tuhan izinkan. Tapi hari itu Tuhan mau angkat dia, Tuhan mau panggil, Tuhan mau minta untuk dipersembahkan jadi kurban di hadapan Allah. Saya percaya Abraham tidak bisa tidur sepanjang malam. Bahkan sampai perjalanan menuju ke Bukit Moria, Abraham berkecamuk di dalam batinnya. Tetapi lihat baik, bicara kesetiaan berarti berbicara tentang faithfulness, berbicara tentang iman, berbicara tentang kepercayaannya kepada Allah. Bagaimana dia mau berkata, aku akan tetap setia, aku akan tetap percaya, aku akan tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Dan ini yang
diperoleh Abraham. Dia memperoleh apa yang dia percaya. Bahkan Tuhan melihat kesetiaannya luar biasa. Kesetiaan itu harus disertai dengan ujian. Karena hanya ujianlah yang dapat membuktikan kita adalah pribadi yang setia atau tidak di hadapan Tuhan. Hal ketiga, kesetiaan adalah integritas diri yang melekat dalam diri kita. Kenapa? Karena kesetiaan dapat menunjukkan kualitas, kredibilitas, karakter kita kepada Allah yang kita percayai atau yang kita imani. Kita ini adalah duta-duta kerajaan Allah. Ketika kita menjadi duta, seorang duta besar, misalnya duta besar Indonesia, Indonesia akan dipandang daripada orang ini yang menjadi utusan di negara yang lain. Nah, seorang duta, kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kita harus setia. Sebab apa? Kita merupakan duta-duta kerajaan Allah. Kalau kita menjadi duta tapi kita gak bisa dipercaya, bagaimana orang lain bisa mau percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan, sementara kita sendiri tidak setia ketika kita dicobai, ketika kita diuji. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, saudaraku, untuk setia perlu membangun sebuah pondasi yang kokoh agar tidak mudah goyah. Nah, apa pondasinya? Pondasinya adalah iman yang disertai perbuatan. Kalau kita percaya hari ini bahwa Tuhan adalah Allah penyembuh, maka percayalah bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Kalau hari ini kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita, maka percayalah bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi kita harus, orang-orang yang setia adalah orang yang beriman. Orang yang percaya dengan sungguh, dengan kemurnian hatinya. Percaya bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup melakukan, dan Allah yang berjanji, Allah yang pasti akan menepati. Berjalan di dalam iman. Iman itu tidak sekedar sebuah kepercayaan, tetapi ada satu tindakan yang harus kita lakukan, ada satu action yang harus kita kerjakan. Karena itulah iman. Tanpa iman yang bertindak, maka kita bisa berkompromi dengan keadaan atau setiap situasi yang ada. Yakobus 2 ayat 18. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa tunjukkanlah imanmu dari setiap tindakan-tindakanmu. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, maka iman kita adalah iman yang mati. Nah, kesetiaan itu ditunjukkan dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita menunjukkan orang-orang yang setia di hadapan Tuhan? Atau kita menunjukkan hanya percaya, yes, aku percaya Tuhan itu adalah Allah penyembuh. Tetapi ketika datang penyakit, ketika datang persoalan dalam hidup, ada himpitan-himpitan ekonomi, maka saya mulai berpikir bagaimana caranya saya harus hidup, bagaimana caranya supaya saya hari ini bisa makan. Saudara, jangan mengambil jalan pintas. Percaya sama Tuhan. Saya bisa berkata demikian Bapak Ibu Saudara karena begitu banyak hal mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Banyak hal yang saya alami dalam hidup saya. Dan saya mulai belajar percaya. Bahwa percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak sekedar kita mengerti firman Tuhan, tidak sekedar kita percaya, tetapi mulai bertindak. Mulai percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara, maka Tuhan pasti akan pelihara. Alami, nikmati mujizat Tuhan. Kalau kita hanya bisa berkoar-koar berkata bahwa Allah itu Allah penyembuh, Allah itu Allah yang sanggup mencukupkan, tapi kita gak pernah merasakan apa yang Tuhan firmankan, maka sebenarnya kita punya iman-iman yang kosong. Tapi mulai bertindak. Kalau kita mulai percaya, mulai berdoa sama Tuhan, melangkah di dalam iman. Karena apa? Iman yang disertai perbuatan, maka iman itu akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan.
Jadi tetap setia, tetap beriman sama Tuhan. Apapun persoalan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasan, kelaparan, ketelanjangan, dan segala macam tidak akan memisahkan kita. Kalau hari ini kita masih ada, kita masih hidup, semua karena kasih setia Tuhan. Jadi balaslah kasih setia Tuhan itu dengan tetap setia di hadapan Tuhan. Kalau kita punya hati yang setia, maka Tuhan sangat senang. Bangun hati kita dengan kesetiaan. Apapun yang terjadi, saya mau tetap setia. Sebab apa? Kalau kita tetap setia sama Tuhan, dengar baik, orang yang setia sampai akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mulai tidak setia sama Tuhan, mulai tidak setia dengan waktu-waktu doanya. Karena ibadahnya secara online terkadang ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang hilang. Tapi dengar baik, mau ibadah online, mau ibadah offline, kalau kita punya waktu-waktu, kita punya gaya hidup penyembahan di hadapan Tuhan, maka semua itu tidak akan menghalangi kita untuk datang sama Tuhan. Tetap setia, karena segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Ada waktunya di mana engkau diuji, dan ada batasannya di mana waktu itu selesai dan engkau dipulihkan Tuhan. Ada masanya, ada waktunya. Tuhan sedang memurnikan kita dalam segala penderitaan yang sedang terjadi. Supaya apa? Kita akan kelihatan kita ini emas, kita ini perak, kita ini batu permata, kita ini kayu, kita ini tanah liat, atau kita ini jerami yang gampang dan mudah untuk terbakar. Tapi dengar baik, orang yang hari-hari ini semakin diuji kesetiaannya dengan Tuhan. Ketika dia keluar dan dia tetap setia sampai akhir, maka dia akan keluar sebagai emas yang murni. Dan emas yang murni selalu punya value, punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat suka orang-orang yang setia. Orang yang setia, dengar baik, selalu ada reward, ada penghargaan. Bahkan ada kompensasi dari Tuhan atas setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami. Ketika kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan bayar, Tuhan ganti rugi. Kalau hari-hari ini engkau sedang dihina oleh karena engkau melakukan apa firman Tuhan, tetap sabar, tetap setia sama Tuhan. Suatu saat Tuhan akan gantikan. Engkau akan melihat Tuhan akan ganti rugi. Waduh, anak saya ini dulu dia dihina orang, hatinya luka, hatinya hancur oleh karena perkataan-perkataan orang. Tapi dia mau tetap setia. Maka hari ini aku akan mengganti setiap kerugian yang dia alami. Ingat Ayub, bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya. Tuhan mengganti setiap kerugian yang dialami Ayub. Kenapa? Karena Ayub orang yang setia. Nah, dalam kita melakukan kesetiaan di hadapan Tuhan, tentunya ada hambatan yang harus kita hadapi. Hambatan yang pertama adalah fokus. Karena fokus kita pada situasi di sekitar kita. Keputusan-keputusan yang kita buat terkadang bersifat situasional. Tapi kesetiaan tidak dipengaruhi oleh kondisi di luar kita. Misalnya, apakah kesetiaan kita terpengaruh dengan rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh orang lain, atau karena kesalahan orang lain, orang-orang terdekat kita, maka kita tidak mau setia lagi terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan untuk tetap mengasihi, untuk tetap mengampuni. Jadi kesetiaan itu terhambat karena fokus kita pada situasi di sekitar kita. Karena ada keadaan-keadaan di sekitar kita membuat kita membuat kita tidak bisa fokus kepada kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian hal kedua yang dapat menghalangi kita untuk setia kepada Tuhan adalah kredibilitas manusia. Kredibilitas manusia. Ketika suami atau istri berselingkuh, maka dalam pandangan suami atau istri yang diselingkuhi, kredibilitas dari seorang istri itu hilang. Ketika seorang anak tidak setia kepada orang tuanya,
maka orang tua bisa melihat kredibilitas anak ini sudah hilang di hadapan orang tua. Jadi jangan memandang kesetiaan itu dari fokus kita terhadap situasi, atau fokus kita karena kredibilitas manusia itu. Tapi pandang kesetiaan itu sebagai perintah Allah yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Jadi jangan berfokus pada dua hal ini, situasional atau kredibilitas manusia. Bagaimana untuk kita tetap setia? Hal pertama yang harus kita lakukan untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Pertama, kita harus perhatikan pondasi iman percaya yang kita bangun. Kita letakkan janji Tuhan, firman-Nya sebagai pondasi kokoh dalam membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Iman. Ingatlah bahwa apa yang Allah janjikan adalah Allah yang setia yang akan menepati janjinya. Jadi letakkan janji Tuhan. Janji Tuhan ada begitu banyak di firman Tuhan. Letakkan itu sebagai pondasi dalam kita membangun iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertekun dalam setiap latihan-latihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kita mengalami persoalan, mengalami kesulitan, anggap itu sebagai satu latihan. Firman Tuhan berkata bahwa latihan badani terbatas, tetapi ibadah mengandung janji. Terkadang kita melihat segala situasi membuat kita malas untuk datang beribadah, malas untuk berdoa karena masih ngantuk, saya masih pingin tidur, malas untuk bangun subuh untuk berdoa, cari wajah Tuhan. Mulai melatih diri dan tekun di dalam latihan-latihan kita. Ada jatuh bangun, itu sebabnya dikatakan tekun. Tekun artinya ketika jatuh bangun lagi, sampai benar-benar kita mendapatkan momen yang penting dalam hidup kita. Latihan-latihan itu bermanfaat supaya gaya hidup kesetiaan kita terpelihara di hadapan Tuhan. Dan hal ketiga, ingatlah bahwa Allah menyediakan reward atau upah bagi kita yang setia. Jadikan itu sebagai penyemangat dalam hidup kita, untuk menjadi motivasi kita untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Tapi dengar baik, jangan karena upah baru kita mau setia sama Tuhan. Ya, jangan karena upah kita mau setia kepada Tuhan. Tetaplah setia, sebab hari-hari ini begitu banyak orang yang sudah mulai hilang kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu dalam tidur saya, setelah penyembahan saya tidur, dan Tuhan izinkan saya mendapatkan mimpi yang sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Mengapa? Karena di dalam mimpi itu saya ada di dalam satu situasi yang sangat-sangat sulit. Bahkan ketika saya bangun dari mimpi saya, perasaan sedih, perasaan yang betul-betul sangat, saya nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan sedih saya waktu itu setelah bangun. Kenapa? Karena mimpi itu. Jadi saya dalam mimpi itu ada dalam satu situasi di mana dunia ini sudah sangat rusak, dan Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah mau datang. Dan Tuhan bilang tidak ada satu manusia yang dapat bertahan menghadapi situasi yang terjadi di dalam mimpi itu. Tidak ada. Bahkan orang kaya sekalipun, orang yang paling kuat sekalipun, tidak akan bisa tahan dengan keadaan dunia pada saat itu. Terus Tuhan, saya bilang gimana? Satu hal yang harus kamu tahu, bahwa ketika dunia sedang seperti ini, maka ingatkan anak-anak Tuhan untuk tetap tekun di dalam doa dan puasa, untuk tetap tekun di dalam pujian dan penyembahan, untuk tetap tekun di dalam imannya. Kenapa? Kalau kita tetap tekun, kita tetap berpuasa, mencari kehendak Tuhan, masuk di dalam doa dan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, maka kita bisa menghadapi situasi sesulit apapun. Saya teringat di dalam kitab Sefanya, akan datang hari-hari Tuhan, dan hari itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat besar, dan kesulitannya sangat besar, dan bahkan pahlawan pun
bisa menangis. Kita percaya bahwa seorang pahlawan itu seorang yang gagah, orang yang tidak mudah goyah. Tetapi kalau firman Tuhan mencatat pahlawan pun bisa menangis, berarti situasi pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan adalah hari-hari yang sangat-sangat buruk. Dengar baik, mulai malam hari ini dimanapun engkau berada, tetap setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, persoalan, penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Sefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Ini, ayat ini baru saya dapat tadi ketika saya sedang ngobrol dengan teman saya. Beliau memberikan ayat ini dan saya teringat akan mimpi itu. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Saya mau katakan, setialah. Kalau hamba yang setia, ketika tuannya datang dan dia mendapati hambanya yang setia, maka dia akan menerima upah, penghargaan, reward dari kesetiaannya itu. Haleluya. Amin firman Tuhan.